Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gufran Ma'ruf, guru PAI di SDN 04 Terliti, berasal dari Kecamatan Terliti, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Pak Guru berharap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita mempelajari makna pesan surah An-Nas ya. Dan adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu mampu menjelaskan makna pesan pokok surah An-Nas. Makna surah An-Nas yang pertama, mendapatkan perlindungan dari segala kejahatan. Surah An-Nas mengajarkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan dan gangguan. Yang kedua adalah menghindari tipu daya iblis. Surah ini juga mengingatkan kita untuk waspada terhadap godaan dan tipu daya dari setan yang ingin menyesatkan manusia. Yang ketiga adalah dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memahami dan mengamalkan pesan surah ini, kita dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh perlindungannya. Dan pentingnya berlindung kepada Allah. Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah adalah tindakan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Yang kedua adalah dapat menguatkan iman. Dengan berlindung kepada Allah, kita dapat menguatkan keimanan dan keyakinan kita kepadanya. Kemudian menjaga ketenangan jiwa. Dapat berlindung kepada Allah dan juga membawa ketenangan, kedamaian dalam hati dan jiwa kita. Nah, kemudian yang berikut musuh-musuh manusia. Yang pertama adalah setan. Setan adalah musuh abadi manusia yang selalu berusaha menyesatkan kita dari jalan yang benar. Yang kedua adalah hawa nafsu. Hawa nafsu dapat menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan buruk dan dosa. Yang berikut adalah manusia yang jahat. Manusia yang jahat dan bermaksud buruk dapat menjadi ancaman bagi keselamatan kita. Yang terakhir adalah penyakit hati. Seperti iri, dengki, dan sombong juga perlu dijauhi agar kita tetap dekat dengan Allah. Nah, bagaimana cara berlindung kepada Allah? Yang pertama, membaca surah An-Nas. Membaca dan merenungkan makna surah An-Nas secara rutin dan membantu kita memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua adalah berzikir dan berdoa. Memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah juga merupakan cara untuk memohon perlindungannya. Yang ketiga adalah meningkatkan ketakwaan. Dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan, kita dapat semakin dekat dengan Allah dan memperoleh perlindungannya. Nah, kemudian aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah saat menghadapi segala tantangan dan kesulitan. Kemudian ketenangan jiwa. Dapat menjaga ketenangan jiwa dengan senantiasa mengingat dan bersandar pada perlindungan Allah. Kemudian mendapatkan petunjuk, meminta petunjuk dan bimbingan dari Allah agar senantiasa berada di jalan yang lurus. Kemudian mendapatkan keberkahan, memohon keberkahan dan kebersihan dalam menjalani kehidupan dengan berlindung kepada Allah. Berikut adalah pentingnya memahami surah An-Nas. Yang pertama, dapat meningkatkan keimanan. Yang kedua adalah dapat mendapatkan perlindungan dari segala mara bahaya. Yang ketiga adalah mendekatkan kita kepada Allah. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan pesan moral. Yang pertama adalah pesan pokok, memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan dan gangguan. Kemudian manfaatnya adalah dapat menguatkan keimanan, menjaga ketenangan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, aplikasinya membaca surah An-Nas, berzikir, meningkatkan ketakwaan, dan memohon perlindungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah pesan moral, senantiasa bersandar dan memohon perlindungan kepada Allah, Sang Maha Pelindung, untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Baik, demikian video pembelajaran pada hari ini.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.